Halo, hari ini saya mau ceritain tentang Ganjaris di USA, di kalangan diaspora Indonesia di USA. Ya, jadi ya belakangan ini memang saya sempat dengar cerita diskusi dengan masyarakat diaspora di LA. Ya, apa yang menjadi concern mereka? Ya, jadi walaupun masyarakat diaspora di Indonesia baik yang masih punya paspor hijau, yang masih bisa vote, maupun yang sudah tidak, mereka tetap mempunyai kepedulian sangat besar tentang Indonesia. Ya. Jadi yang pertama-tama yang saya dengar dari pembicaraan kita ya, dari diskusi ini, karena banyak yang tanya juga, Kobuce, gimana sih perkembangan Ganjaris di Amerika? Ceritain dong. Ya, aku ceritain hari ini ya. Ya. Rupanya banyak itu concern mengenai ibu kota negara yang akan dipindahkan di Kalimantan Timur. Banyak yang khawatir, andaikan Pak Jokowi udah turun, gimana tuh kelanjutannya proyek itu? Sebab kita tahu itu proyek yang sangat besar dan merupakan visi dari Pak Jokowi tentunya ya, yang banyak perjuangkan. Nah, khawatirnya ketika beliau turun dan orang yang naik tidak mempunyai sepaham, setujuan, proyek yang sudah diinvest itu semua itu akan mangkrak. Akibatnya akan menjadi besi tua. Tidak jadi. Nah, itu yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Jadi, sebenarnya kata teman-teman dari diskusi-diskusi kami, bukan saya kan sebagai diaspora Indonesia, kita kan harus sebagai pengurus diaspora Indonesia harusnya kan kita netral. Tapi dari diskusi yang saya dengar mereka berharap kalau bisa Pak Jokowi 3 periode. 3 periode. Kalau saya ditanya, kalau Kobuja sendiri gimana? Saya sih setuju aja. Tapi tampaknya karena Undang-Undang Dasar 45 kita tidak memungkinkan hal itu terjadi, saya kira itu sudah direvisi dari sejak reformasi tahun 98 ya, untuk menjaga supaya presiden jangan sampai lebih dari 2 periode ya. Jangan kisah terulang dari Orde Baru Pak Harto ya. Walaupun kalau saya juga dibilang tanya, for me sih fine-fine aja ya. Tapi saya dengar kalau untuk itu, jadi juga tampaknya Pak Jokowi juga menolak untuk mau diangkat 3 periode ya. Kita lihatlah, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sampai pada hari itu. Karena politik itu selalu berubah ya, selalu berubah. Who knows? Ya. Nah, sekarang masalahnya kalau Pak Jokowi harus diganti, siapa kira-kira orang yang bisa melanjutkan visi beliau? Dibuatlah angket-angket. Adalah Pak Ginanjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, ya. Dan kayaknya itu urutannya begitu. Ginanjar, Prabowo, Anies, ada Bu Risma, ya. Siapa lagi gitu ya. Ya. Tampaknya yang dirasa yang masih seiring, setujuan dengan Pak Jokowi. Nah, yang dirasa oleh teman-teman diaspora Indonesia yang punya pikiran seiring, sepaham, yang Pak Jokowi ini nih paling dekat adalah Pak Ginanjar gitu. Jadi saya dengarnya gitu ya. Oke, saya dengarnya begitu. Ini yang saya dengar loh ya. Saya tidak tahu kalau diskusi yang lain, tapi yang so far yang kita dengar diskusi itu ini gitu, yang saya dengar. Nah, akhirnya lah setahu saya saat ini udah dibentuk namanya Ginanjaris. Nah, ada WhatsApp khusus ya. Ada teman-teman kita dari New York, ada Lia, saya lihat ada berapa nama termasuk di LA akan ditambahkan dan akan mulai diadakan mungkin akan dalam waktu ini akan dekat-dekat ini akan mulai diadakan kumpul-kumpul dengan nama Ginanjar ya, pendukung Ginanjar, Ginanjaris dengan dengan visi-visi mereka ya. Nah, saya mau kasih tahu ini namanya di diaspora Indonesia lagi bergerak ini namanya Ganjaris.
Artinya sih apa sih kependekan Ganjaris? Katanya ini nih, saya baca nih. Karena saya tidak ingat ya. Gerakan Relawan Nasional Ganjar Prabowo untuk Indonesia Satu. Nah, Indonesia Satu kan kita udah tahu presiden. Jadi maksudnya gerakan relawan. Jadi ini bukan dari partai tapi relawan. Dan relawan untuk siapa? Ganjar Pranowo untuk dengan tujuan menjadikan Ganjar Pranowo menjadi Indonesia Satu atau presiden ya. Bukan atas nama partai tapi relawan gitu ya. Jadi tampaknya kayaknya bukan membawa Puan atau membawa Pak Prabowo atau Anies tapi Ganjar Pranowo. Sekarang kalau diusung Ganjar Pranowo jadi Indonesia Satu, siapa nih Indonesia Dua? Nah, itu kan, itu pertanyaan mau dipacokkan dengan siapa nih? Yang saya baca ada bilang Ahok, agak susah ya. Nanti Ahok ada apa-apa, paling di demo lagi ribut lagi ini naik ini ya. Saya kira Pak Ahok udah tenang-tenang menjaga sumber dana terbesar Indonesia yaitu Pertamina. I think good lah dia di sana. Tidak ada yang bisa goyang-goyang partai politik atau apa atau election atau apalah ya. Ada lagi bilang Erick Thohir. Erick Thohir kayaknya masih so far sih kayaknya tampaknya memang beliau ini sosok yang kita rasa bagus juga. Bagus ya sosok Erick Thohir. Kalau saya pikir-pikir bagus juga kalau dengan Yeni Wahid. Nah, saya sudah ketemu Yeni Wahid, saya sudah interview dia. Menurut saya beliau sangat pintar. Cara penjelasannya itu sangat lugas. Kita ngerti gitu loh. Jadi tidak pakai bahasa rumit-rumit, tidak jelimet, lugas dan ada ini terstruktur. Jadi saya tahu kalau orang yang ngomongnya lugas dan terstruktur, cara pemikirannya juga terstruktur, tidak loncat-loncat sana sini gitu loh, tidak kacau gitu. So it's good ada orang dan beliau juga adalah dari partai NU, ada masanya ya. Ya, saya kira itu ada lagi yang kan siapa ya, Pak Ganjar dengan Erick Thohir, lagi dipacokkan dengan siapa nih ya, yang punya ini, apakah atau mungkin Ridwan Kamil ya. Ya, walaupun belakangan ini Pak Ridwan Kamil dikabarkan agak condong ke ini, ke kanan, kadrun. Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi ya, menurut saya sih pada dasarnya beliau nasionalis gitu loh, kalau menurut saya gitu loh. Tapi mungkin tuntutan sebagai gubernur yang mewakili masyarakatnya ya dia harus mungkin merefleksikan masyarakat Jawa Barat gitu loh. So itulah sedikit yang saya bagikan tentang Ganjar Pranowo. Seperti biasa kita tidak pernah tahu. Politik itu besok lu teman, hari ini lu lawan. Kemarin lu lawan, hari ini lu teman. Jadi tidak pernah tahu ya. Kita akan lihat deh dekat-dekat ini gimana. Ada teman saya bilang, "Enggak usahlah terlalu awal." Ya, kita tunggu aja sudah dekat baru ini ya. Ya, tapi saya cuma cerita ya apa yang terjadi di diaspora Indonesia di Amerika. Dan seperti kalian tahu, ini dulu adalah di sini sering walaupun diaspora Indonesia sebenarnya hanya 100.000 kalau di Amerika ya, seluruh Amerika ya. Ya, yang mungkin yang ikut-ikut dukun-dukun paling entah 50.000 gitu, atau yang bisa mengvote mungkin tidak begitu banyak, tapi suara dari diaspora Amerika ini cukup menentukan ya. Menggalang suara ribut, suaranya ekonya tuh sampai ke Indonesia. Karena kita dimonitor oleh CNN, kita dimonitor oleh ini, dan Amerika cukup punya andil ya, walaupun secara ini tidak ini, tapi dalam media massa cukup noise ya, suaranya tuh lumayan ya. So tadinya dulu biasanya kemarin mereka itu pendukung Ahok waktu Ahok masuk penjara, terus kemudian pendukung Jokowi. Nah, setelah Jokowi jadi presiden, pendukung ini berubah jadi Amerika Satu ya. Jadi itu sebagai bekas pendukung dari Pak Jokowi ya. Nah, tampaknya sekarang buat ada grup baru Ganjaris ya. Kita lihat deh gimana Ganjaris kita. Jadi jangan kaget
dalam waktu-waktu dekat ini akan ada mulai kumpul-kumpul mendukung, memberi support Ganjaris sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Ya, itu aja cerita saya mengenai Ganjaris di diaspora Indonesia di Amerika. Thank you.